Cewek cantik pemalu Siun Siang akhirnya menunjukkan kekuatannya nih guys. Bahkan demi mengalahkan Biksu Fuxing, Siun Siang ini menantang Biksu Fuxing dalam duel 1 lawan 1. Dalam pertarungan mereka, Siun Siang menyerang dengan kekuatan serangan yang sangat cepat. Bahkan kekuatan Biksu Fuxing terlalu bertumpu pada pertahanan dan serangan tapak kudanya. Namun, pertahanan kuat Fuxing pada akhirnya dapat dikalahkan oleh Siun Siang dengan tipuan iblis dan kecepatan serangan kilatnya. Yuk guys, selamat datang di channel Dinasti Donghua. Kali ini aku akan membahas spoiler Donghua Tales of Guarding Gods episode 48. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Setelah adegan itu, cerita kembali ke Shinmu yang pergi ke Departemen Keuangan. Ia berencana membuat obat anestesi yang sangat kuat bernama Lost Fragrance yang bahkan mampu melumpuhkan naga banjir. Ia menjelaskan kepada Huling Er bahwa obat itu sangat berbahaya bagi pembuatnya jika tungku pil tidak tertutup rapat. Namun di tengah-tengah percakapannya, ia mendengar suara yang memanggilnya. "Tabib surgawi kecil, kemana kamu pergi?" Ternyata itu adalah tabib Istana Chu. Tetua Chu yang mengetahui Shinmu sebagai seorang tabib yang ulung, mengajaknya untuk menggantikannya memberikan kuliah. Shinmu menolak dengan halus mengatakan bahwa ia harus membuat obat di sore hari ini. Begitu mendengar Shinmu akan memurnikan pil, mata tabib Istana Chu langsung berbinar. Ia meminta izin untuk mengamati dan Shinmu setuju dan akhirnya mereka menyarankan untuk bertemu di Balai Penyembuhan Agung. Namun ketika Shinmu tiba di sana, ia terkejut melihat bukan hanya tabib Istana Chu yang menunggunya, tetapi juga seluruh biro tabib istana. Mereka semua terlihat sangat antusias dan bersemangat. Mereka mengajar Shinmu dan bertanya tentang detail-detail proses pembuatan obatnya, mulai dari tungku yang akan digunakan, bahan-bahan hingga teknik-teknik yang akan ia terapkan. Shinmu menjadi bingung, ia hanya ingin membuat obat anestesi biasa, namun semua tabib istana ini tampaknya menganggapnya sebagai suatu peristiwa yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi Shinmu sebagai seorang tabib sudah tersebar luas di kalangan mereka, di mana membuat mereka sangat bersemangat untuk menyaksikan kemampuannya. Di sana, Shinmu melihat berbagai macam tungku obat, termasuk tungku yang sangat besar untuk penggunaan militer. Namun, yang dia cari adalah tungku tersegel. Shinmu memeriksa tungku itu dengan cermat dan merasa puas karena tungku itu bisa berfungsi dengan baik untuk membuat obat yang sangat kuat. Setelah meletakkan ramuan-ramuan ke dalam tungku, Shinmu segera menyalakan api dari bawah tanah, sementara Huling Er melihat-lihat dengan bosan. Para tabib istana yang lebih tua berkumpul di sekelilingnya mengamati setiap gerakannya dengan penuh minat. Mereka bahkan bertanya tentang teknik tangan Shinmu saat ia mengekstrak khasiat dari sebuah batu berharga, di mana Shinmu menjelaskan bahwa ia harus membuat 13 tanda karena tingkat kultivasinya yang masih sangat rendah. Di tengah-tengah proses, seorang tabib istana bernama tabib Istana Chu tiba-tiba berdiri dengan takjub saat melihat teknik tangan Shinmu. Mengenali gerakan itu sebagai tangan uluran naga dan harimau, sebuah teknik kuno yang sudah lama hilang. Melihat keheranan mereka, Shinmu dengan santai menawarkan untuk mengajari mereka nanti. Ia mengungkapkan bahwa teknik itu hanyalah salah satu dari banyak hal yang diajarkan oleh kakek tabib dan tidak terlalu istimewa baginya. Ia berpendapat bahwa pengetahuan obat adalah hal terpenting dalam memurnikan pil, sedangkan teknik tangan hanyalah sebagai pelengkap. Sikap para tabib istana yang begitu terkejut dan menganggap teknik serta resep sebagai harta karun membuat Shinmu menyadari betapa luar biasanya ajaran yang ia terima dari kakek tabib di Daksu adalah sesuatu yang selama ini ia anggap biasa saja. Setelah menyadari kehebatan ilmunya, Shinmu melanjutkan proses pembuatan obat dengan teknik tangan yang menjadi semakin cepat dan memukau. Ia menggunakan solusin dari teknik yang sudah lama hilang dan setiap tekniknya menghasilkan transformasi unik pada api bawah tanah. Para tabib istana yang mengamati tidak mampu mengimbangi kecepatan gerakannya. Ketika proses pemurnian selesai dan tungku batu sudah mendingin, Shinmu menggunakan si vital kura-kura hitam untuk membuat lapisan es pada tungku. Ia kemudian dengan hati-hati membuka tutup tungku dan menemukan lapisan tipis kabut merah muda di bagian bawah. Dengan menggunakan vital C-nya, ia mengarahkan kabut berbahaya itu ke dalam botol giok kecil. Untuk memastikan kabut itu tidak bocor, Shinmu menutup botol itu dan membekukannya dengan gumpalan es hitam.
Setelah semua selesai, ia menghela napas lega. Setelah berhasil membuat obat, Shinmu mengucapkan terima kasih kepada para tabib istana dan bersiap untuk pergi. Terkesan dengan kemampuannya, tabib istana You memberikan izin untuk tidak lagi menghadiri pelajaran. Sebaliknya, ia mengharapkan Shinmu untuk datang kapanpun ia sempat, hanya untuk memberi pelajaran atau membuat pil bagi mereka. Begitu Shinmu pergi, para tabib istana tua segera berkumpul dengan raut wajah yang gembira. Mereka mengungkapkan bahwa mereka telah bekerja sama untuk merekam setiap detail dari proses pembuatan obat Shinmu. Tabib istana Yu mengaku telah mencatat semua bahan dan takarannya hanya dengan mencium aroma. Sementara itu, tabib istana Cho telah mencatat formulasi dan urutan 8 trigram dan 5 elemen. Bersama-sama, mereka berencana menggabungkan semua informasi ini untuk merekonstruksi dan mempelajari teknik-teknik kuno yang baru saja mereka saksikan. Setelah Shinmu pergi, tabib istana Cho mengungkapkan kekhawatirannya. Ia cemas karena tidak tahu metode yang dia gunakan Shinmu untuk mengumpulkan obat, dan yang lebih penting, jenis obat apa yang sebenarnya mereka buat. Namun tabib lain dipimpin oleh tabib Imperial Yu mengabaikan kekhawatiran itu. Yakin bahwa obat yang dibuat oleh Shinmu pasti luar biasa. Dengan penuh semangat, mereka segera mengambil bahan-bahan obat dan mulai memurnikannya. Masing-masing dari mereka menggunakan teknik tangan yang berhasil mereka hafal dari Shinmu. Bekerja sama mengelilingi tungku. Sementara itu, para sarjana Akademi Tianzu mulai berdatangan ke aula penyembuhan agung untuk menghadiri kuliah. Banyak dari mereka menyadari pentingnya kedokteran setelah insiden gerbang sekolah diblokir oleh Daozi dan Fauzi. Namun, para tabib istana itu terlalu sibuk dengan proses pemurnian obat mereka sehingga mereka tidak menyadari kehadiran para sarjana yang sudah menunggu. Namun para tabib istana itu terlalu sibuk dengan proses pemurnian obat mereka sehingga mereka tidak menyadari kehadiran para sarjana yang telah menunggu. Para tabib istana yang penuh semangat akhirnya menyelesaikan proses pemurnian obat. Dengan percaya diri, mereka mengelilingi tungku dan memamerkan teknik tangan yang mereka pelajari dari Shinmu di depan para sarjana yang mengagumi mereka. Namun, saat tabib istana Yu membuka tungku, sebuah aroma langsung menyebar ke udara. Ia adalah yang pertama jatuh pingsan dengan senyum aneh di wajahnya, seolah-olah dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Satu persatu, tabib istana Yu dan tabib lainnya juga ambruk. Tidak hanya mereka tetapi semua sarjana yang berada di dekat mereka juga ikut pingsan, satu demi satu. Obat yang mereka buat ternyata adalah anestesi yang begitu kuat hingga melumpuhkan semua orang di dalam aula. Mereka semua merasa tubuh, indera, vital chi, dan bahkan embrio roh mereka lumpuh total, tidak bisa bergerak sedikit pun. Beberapa sarjana yang lewat di luar aula penyembuhan agung menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menemukan banyak orang tergeletak tak sadarkan diri di dalamnya. Mereka segera meminta bantuan, tetapi ketika dua sarjana mencoba masuk untuk menyelamatkan orang lain, mereka juga langsung pingsan. Tak lama kemudian, biksu Fasing dari aula Azur yang datang bersama beberapa biksu, tetapi mereka juga jatuh satu persatu. Hanya Fasing yang berhasil sampai ke pintu keluar sebelum dia ambruk. Berita tentang racun di aula penyembuhan agung menyebar dengan cepat. Semakin banyak sarjana, direktur, dan bahkan orang-orang yang sebelumnya menghadapi Fauzi di gerbang bergegas untuk membantu. Namun, setiap orang yang mendekat juga menjadi korban dari kabut yang tidak terlihat, dan bahkan mereka semua tergeletak di tanah tanpa peringatan. Kanselir Bashan tiba di lokasi dan terkejut melihat ratusan orang, termasuk sarjana dan direktur sudah tidak sadarkan diri di depan aula. Kabut yang dihasilkan oleh obat aroma anestesi itu ternyata telah menyebar keluar gedung, menyebabkan bencana besar di seluruh area. Saat para sarjana berjatuhan, Daozi Shoufeng dari Alamana Hall of Ari mencoba membantu dengan meniupkan angin ke arah aula penyembuhan agung. Namun Kanselir Bashan menyadari bahwa adanya bahaya ini dan berteriak agar ia berhenti. Sayangnya sudah terlambat. Angin dari teknik Shoufeng justru menyebarkan kabut anestesi ke seluruh area, menyebabkan lebih banyak orang termasuk para direktur yang memiliki kultivasi kuat jatuh tak berdaya. Kanselir Bashan dengan penglihatan jauh dan kultivasi yang tinggi berhasil mengusir aroma itu dari tubuhnya.
Ia menatap dengan sedih saat melihat gelombang demi gelombang orang lumpuh. Ia menyadari bahwa kabut ini sangat berbahaya dan bisa saja menyebar ke seluruh Akademi Taizu. Dan ini bisa melumpuhkan hampir semua orang kecuali segelintir praktisi terkuat. Dalam hatinya, ia merasa putus asa dan bertanya-tanya apakah ini akan menjadi akhir dari Akademi Taizu. Di tengah keputusasaan ini, Kanselir Bashan melihat labu botol tiba-tiba muncul di langit. Labu itu mengeluarkan isapan yang kuat dan menyedot semua kabut Lost Fragrance yang menyebar ke seluruh gunung, membersihkan udara dan menyelamatkan seluruh Akademi Taizu dari bencana yang lebih besar. Merasa lega, Kanselir Bashan mengira Kanselir Agung telah datang membantu. Namun ia terkejut ketika mendengar tawa dari sampingnya. Itu adalah patriark muda yang muncul dan menertawakannya karena mengira semua orang telah mati. Patriark muda menjelaskan bahwa semua orang hanya pingsan dan akan pulih dalam beberapa jam. Ia segera mengenali aroma obat yang digunakan yang mirip dengan Raja Racun, dan menyadari bahwa kekacauan ini pasti disebabkan oleh Shinmu. Ketika Kanselir Bashan mencoba menyalahkan para tabib istana, patriark muda menepisnya. Ia yakin bahwa para tabib istana tidak mampu membuat obat sekuat itu dan menegaskan bahwa Shinmu adalah dalang di balik semua insiden di Akademi Taizu ini. Saat Kanselir Bashan dan patriark muda melihat ke arah aula penyembuhan agung, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Shinmu muncul dari balik gunung menyeret seekor banteng hijau yang sudah lumpuh dan terbalik dengan Huling Air yang duduk di atasnya. Begitu Shinmu melihat mereka, ia segera membuang banteng itu dan mencoba melarikan diri bersama rubah kecilnya. Namun patriark muda berhasil menangkapnya, dan dalam sekejap mata memindahkannya kembali ke depan aula yang dipenuhi oleh mayat. Shinmu dan Huling Air berdiri di sudut dinding dengan kepala tertunduk. Patriark muda yang sangat marah menanyai Shinmu tentang kekacauan yang terjadi. Dengan santai, Shinmu mengakui bahwa dialah yang melumpuhkan banteng itu. Tetapi dia tidak tahu apa-apa mengenai para sarjana dan direktur juga pingsan. Ia kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak perlu disembuhkan karena efek obat bius itu akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat. Patriark muda meledak dalam kemarahan memarahi Shinmu atas semua kekacauan yang telah ia sebabkan sejak tiba di Akademi Taizu. Ia mendaftar semua insiden, mulai dari mengalahkan hampir semua sarjana di Akademi Taizu, menghancurkan bangunan, mempermalukan para guru dan pejabat, hingga melumpuhkan seluruh Akademi Taizu dengan obatnya. Shinmu mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak mungkin melumpuhkan seluruh akademi karena tungkupilnya terlalu kecil. Namun pembelaannya tidak berhasil. Sang patriark dan Kanselir Bashan menuntut jawaban atas hal yang diakui Shinmu tersebut. Mengapa ia melumpuhkan banteng milik Kanselir? Shinmu mencoba menutupi dan beralasan bahwa ia hanya ingin mencuri sayuran. Namun alasannya terbongkar ketika Kanselir Bashan bertanya mengapa ia malah mencoba lari membawa banteng, bukan sayuran. Shinmu yang kehabisan kata-kata hanya bisa menunduk. Melihat hal ini, Kanselir Bashan mengatakan bahwa Shinmu terlalu berbahaya dan tidak bisa dibiarkan tinggal di akademi. Sang patriark muda mengungkapkan identitas Shinmu kepada Kanselir Bashan. Ia menjelaskan bahwa Shinmu adalah murid dari Raja Racun Wajah Giok, seorang tabib yang sangat hebat yang tidak hanya mampu menyembuhkan tetapi juga meracuni. Begitu mendengar hal ini, Kanselir Bashan terkejut dan segera menjauh dari Shinmu, membatalkan niatnya untuk menghukum pemuda itu. Patriark muda kemudian meminta Shinmu untuk tidak membuat masalah dalam 2 bulan ke depan hingga ia pensiun. Ia juga berhasil mengetahui bahwa para tabib istana mendapatkan resep obat bius itu dari Shinmu. Untuk memastikan Shinmu tidak berulah, sang patriark meminta Kanselir Bashan untuk mengawasinya dengan ketat. Ia bahkan menyarankan agar Bashan membawa Shinmu kemanapun ia pergi. Patriark juga memperingatkan Bashan untuk tidak membunuh Shinmu. Jika dia membunuhnya, patriark muda akan membunuh Kanselir Bashan karena ia terlalu berharga dan berbahaya untuk dihabisi. Kanselir Bashan yang kini menyadari bahwa Shinmu adalah tabib yang telah menyelamatkan janda permaisuri. Mengerti situasi ini, ia akhirnya setuju untuk mengawasi Shinmu meskipun ia memiliki temperamen yang liar. Patriark muda memerintahkan Shinmu dan Kanselir Bashan untuk memindahkan semua sarjana dan direktur yang pingsan keluar ke udara terbuka.
Setelah beberapa jam, efek obat bius anestesi memudar dan satu persatu orang mulai sadar meskipun kepala mereka masih terasa pusing. Para tabib istana merasa sangat malu karena rasa hormat mereka terhadap Chinmu semakin bertambah. Mereka akhirnya menyadari mengapa Chinmu menyuruh mereka menjauh saat dia mengumpulkan obat. Mereka juga bersyukur bahwa yang mereka hirup hanyalah anestesi bukan racun yang mematikan. Di tengah suasana yang mulai normal, tiba-tiba terdengar teriakan. Seseorang mengumumkan bahwa Fozi Foshin dan Biksu Qingming dari biara petir besar telah pergi. Mereka pergi meninggalkan Akademi Taizu. Seluruh Akademi Taizu gempar saat berita tentang perginya Fozi Foshin dan Biksu Qingming menyebar. Shinmu menyadari bahwa pergian mereka hanya memiliki satu arti. Fozi telah dikalahkan. Namun ia bingung karena ia yakin bukan dirinya yang mengalahkan biksu itu. Chinmu teringat pada perkataan patriark muda sebelumnya, yang mengisyaratkan bahwa ada orang lain di Akademi Taizu yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Fozi. Shinmu menyimpulkan bahwa sarjana yang rendah hati inilah yang mengambil kesempatan di tengah kekacauan obat bius anestesi untuk maju dan mengalahkan Fozi. Meskipun penasaran, Chinmu tidak berani bertanya kepada naga silin tentang siapa orang itu, karena hewan itu tidak dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya. Ia merasa senang karena ada ahli lain di akademi yang setara dengannya. Ia pun kembali ke Akademi Taizu di mana para sarjana lain kini sedikit takut kepadanya setelah insiden obat bius yang melumpuhkan hampir seluruh akademi. Ketika Chinmu sedang membantu membereskan kekacauan, seorang gadis pemalu bernama Si Yunxiang mendekatinya dan bertanya apakah ia adalah seorang yang mengalahkan Fozi Foshin. Kemudian, Chinmu membantah dan ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Meskipun Si Yunxiang mengklaim ia juga terkena efek anestesi, Chinmu menyadari betul bahwa gadis tersebut terlihat baik-baik saja dan tidak menunjukkan gejala pusing seperti yang lain. Kecurigaannya ini juga semakin kuat ketika Hu Ling'er mengkonfirmasi bahwa Si Yunxiang tidak termasuk di antara para korban yang pingsan. Nah, dari sini, Chinmu menyimpulkan bahwa Si Yunxiang sengaja berbohong kepadanya. Ia menduga bahwa gadis itu mencoba memamerkan pencapaiannya secara tidak langsung. Dengan demikian, Shinmu akhirnya menemukan jawaban atas misteri yang ada. Orang yang mengalahkan Fozi Foshin dan merupakan ahli setara dirinya di Akademi Taizu adalah Shin Yongxia. Di dalam kediamannya, Chinmu merenung. Ia bingung bagaimana patriark muda bisa tahu tentang kekuatan Si Yunxiang, sementara ia sendiri baru mengetahuinya. Ia menduga bahwa Si Yunxiang memiliki latar belakang yang penting dan juga memiliki sifat suka pamer seperti neneknya. Chinmu memutuskan untuk tidak membeberkan rahasia Si Yunxiang untuk saat ini. Saat Chinmu hendak menutup pintu, Kanselir Bashan tiba-tiba muncul di hadapannya dan membawa barang-barang dan seekor banteng yang sebelumnya dilumpuhkan oleh Chinmu. Kanselir Bashan menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan tinggal bersama Chinmu seperti yang diperintahkan oleh patriark muda. Dengan santai, Kanselir Bashan memasuki kamar Chinmu, menemukan tumpukan uang dan segera mengundang bantengnya dan Hu Ling'er untuk turun gunung dan minum. Ia kemudian merapikan kamar sambil menjelaskan bahwa ia harus mengawasi Chinmu untuk mencegahnya membuat masalah. Baik, mungkin cukup sampai di sini aja spoiler dari Mimin terkait The Tales of Guarding Code episode 48. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.